kitab Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban. Maka kali ini kita akan menggambarkan tentang kitab Lailatul Nisf min Sya'ban karangan Syekh Abdul Ilah Al-Arfaj. Beliau masih hidup sampai semakin, di mana beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memang memilih satu tempat lebih utama daripada tempat yang lain. Masjid lebih utama daripada luar masjid. Baitul Masjidil Aqsa lebih utama daripada Al-Masjidul Aqsa lebih utama daripada masjid-masjid yang lain. Begitu juga Masjidil Haram Makkah lebih utama daripada masjid-masjid yang lain. Masjid Madinah dan lain sebagainya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mempunyai keinginan untuk memilih satu tempat lebih baik, lebih diberikan lebih banyak pahala dan lain sebagainya, itu murni adalah ketentuan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menjelaskan Allah Subhanahu wa taala terkadang memilih satu waktu berbeda lebih mulia daripada waktu yang lain, sebagaimana bulan Ramadan, sebagaimana Ashura, sebagaimana bulan-bulan Ashhurul Hurum dan lain sebagainya. Maka kemudian yang perlu kita fikirkan sekarang, untuk menentukan itu mulia menurut syariat Islam, kita harus kembali lagi kepada Al-Quran dan Hadis. Apakah memang ada penjelasan dari Quran sebagai rujukan utama daripada agama Islam, ataukah memang ada penjelasan daripada hadis sebagai rujukan kedua daripada Islam? Tentu saja perkataan ulama yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis itu adalah perkataan yang bisa diperdebatkan, bahkan tidak kuat perkataan tersebut. Maka dari itu beliau menjelaskan tentang itu bukan sesuatu yang mustahil, bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih satu masa, satu waktu untuk lebih mulia daripada yang lain, sebagaimana malam Lailatul Qadar. Akan tetapi kenapa kemudian beliau menjelaskan hal ini? Karena memang ada sebagian daripada orang-orang yang tidak menyetujui, mengatakan itu bid'ah. Kebiasaan kita berkumpul di dalam malam nisfu Sya'ban untuk membaca Yasin, untuk bermunajat, memohon kepada Allah dan lain sebagainya. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran, sepengetahuan beliau itu tidak ada penjelasan khusus yang disebut langsung tentang keutamaan Sya'ban. Yang ada itu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ini menjelaskan bahwasanya Ramadan itu istimewa, dipilih oleh Allah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kemudian dalam hadis ini beliau menyebutkan setidaknya ada sebanyak 12 hadis yang beliau sebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Memang beliau akui tidak semua hadis ini sahih untuk bisa dijadikan hujjah istidlal, akan tetapi hampir bisa dipastikan bahwa hadis ini yang beliau angkat tidak ada yang maudhu, ada yang dhaif, ada yang dhaif jiddan dan lain sebagainya. Kita sebutkan saja hadis yang paling sahih yang disebutkan dalam kitab beliau yang bisa dijadikan hujjah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u Allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat, Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqi. Maka kemudian Allah mengampuni semua makhluknya illa li musyrikin aw musyahid, kecuali orang yang musyrik, kufur kepada Allah, dan musyahid, orang yang yata'adda 'alal ghair, menyakiti orang lain, orang yang bermusuhan dengan orang lain. Beliau kemudian memberi penjelasan seperti ini.
Kenapa saya menyebutkan hadis Sayyidina Mu'adz ini yang pertama? Karena menurut saya hadis ini adalah hadis yang paling sahih. Dan satu hadis ini cukup untuk menjelaskan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang fadilah, karena sudah sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan yang lain. Beliau kemudian menjelaskan kenapa saya katakan sahih. Dijelaskan syaratnya siapa fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu dairah ma baina thiqah was shadiq. yakni para perawinya adalah orang-orang yang thiqah. Maka ini adalah hadis yang paling sahih yang kemudian beliau angkat. Kemudian beliau mengangkat beberapa hadis-hadis yang lain, dan sangat banyak sebetulnya macam-macam hadis, namun kita kembali lagi bahwa tidak semua kita sebutkan, karena memang yang penting ada dalil yang bisa dijadikan hujjah. Selebihnya hadis-hadis yang dhaif kita tahu, dan beliau juga menjelaskan bahwasanya ulama-ulama, terutama ulama ahlul hadis, itu tidak masalah menyebutkan, meriwayatkan, menyampaikan hadis-hadis dhaif selama tidak sampai pada derajat maudhu. Kalau sampai pada derajat maudhu, maka kita tidak boleh menyampaikan kepada orang lain kecuali ingin menjelaskan. Haram hukumnya menyampaikan hadis atas nama Nabi padahal itu adalah kebohongan. Maudhu itu dibuat-buat. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Contoh, ada biasa kita dengar di bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bersabda, man 'azzama maulidi wajabat lahu syafaati. Ini hadis maudhu. Hadis maudhu tidak boleh disampaikan. Yang menyampaikan itu haram hukumnya, kecuali ingin menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu. Termasuk hadis yang saya tahu saya pribadi, mungkin ada hufaz yang lain mengatakan tidak. Nah, saya bukan hufaz, maksudnya yang saya tahu dari beberapa pendapat ulama terhadap hadis maudhu adalah pernyataan orang-orang bahwa ada hadis yang mengatakan disunnahkan malam Jumat untuk bersenggama dengan istri. Itu tidak ada, itu bukan sunnah Nabi. Paling full kata Imam Nawawi adalah satu hadis, yaitu man ghatasala wa ghassala, di pagi hari hari Jumat ada hadis siapa yang adus dan menjadikan orang lain adus. Nah, pemahaman ghassala ini menjadikan orang lain adus berarti bersenggama dengan istri. Itu yang dimaksud. Selebihnya tidak ada hadis yang bisa dijadikan hujjah untuk menjadikan satu hukum bahwa sunnah pada malam Jumat. Ini sebetulnya sunnah semua, seperti berbansehat. Maksudnya bagus semua. Jadi ada 12 hadis beliau riwayatkan dengan beberapa penjelasan-penjelasan. Kemudian beliau menjelaskan kathratut turuq tuqawil hadis, banyaknya riwayat-riwayat yang senada dengan hadis-hadis ini menjadikan hadis itu lebih kuat. Ini dhaif, tapi kathratut turuq menjadikan itu bisa jadi hasan riwayatnya atau lain sebagainya. Apalagi memang ada hadis sahih yang tadi disebutkan. Jadi apa yang perlu kita fahami, di pada malam nisfu Sya'ban itu Allah memberikan beberapa maghfirah. Dalam hadis-hadis lain dijelaskan bahkan lebih banyak dari bulu-bulu kambing Bani Kalb. Bani Kalb itu adalah satu kelompok kabilah yang ada di masa Rasulullah yang paling banyak kambingnya. Maka percontohan terhadap Bani Kalb maksudnya bukan ditahdid, bukan membatasi, tapi percontohan terhadap Bani Kalb, karena Bani Kalb itu mempunyai kambing yang sangat banyak. Dari itu kemudian ada beberapa hadis yang tidak Allah berikan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama orang musyrik, yang kedua adalah orang yang musyahid, orang yang bermusuhan, zalim kepada orang lain dan sebagainya. Dalam hadis lain, orang yang mempunyai iri hati yang dia simpan dalam hati. Termasuk dalam hadis lain ada juga orang yang membunuh belum minta maaf kepada Allah, orang yang menyakiti kedua orang tua, orang yang kecanduan khamar, orang yang senantiasa selalu melakukan perbuatan zina.
Maka sebisa mungkin sebelum kita malam nisfu Sya'ban, kita mohon maaf kepada orang tua kita, kepada sanak keluarga kita, kepada family kita, untuk mendapatkan nafahat, untuk mendapatkan hadiah pemberian dari Allah, yaitu maghfirah pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian beliau menjelaskan perbedaan ulama tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada pernyataan ulama, hadis ini kuat atau tidak dan sebagainya, itu diperdebatkan, yang kemudian itu menjadi perdebatan antara ulama. Kemudian beliau menjelaskan tentang anjuran untuk menghidupkan, melakukan ibadah-ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Ihya lailatul nisfi min Sya'ban bil ibadah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Ada sebuah hadis, saya kurang tahu tentang sanadnya, tapi ini tetap dhaif pun kita bisa dikajikan hujjah karena fi fadailil a'mal, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa qiyamul lail, yakni melakukan ibadah pada malam 2 Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian pada malam nisfu Sya'ban, maka hatinya akan Allah senantiasa hidupkan, di mana ketika waktu itu hati-hati yang lain akan redup, hati-hati yang lain akan mati. Yani kita akan mempunyai hati yang dijaga oleh Allah dari kemunafikan dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting. Makanya Kiai Mamun Zubair itu pernah menasihati kepada santri-santrinya, seburuk apapun kalian, secengel apapun kalian, kalau malam Lailatul Id jangan pernah tidak mengisinya dengan ibadah, karena bersangkutan dengan kehidupan hati, karena bersangkutan dengan hati yang hidup. Maka ini sangat penting. Saya kira apa yang dimaksud qiyamul lail, apa yang dimaksud man qama lailatan nisfi min Sya'ban wa lailatal idain lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maksudnya mu'dhamul lail. Kata Imam Nawawi berkata mu'dhamul lail. Jumhur ulama mengatakan mu'dhamul lail artinya kalau satu malam itu dari awal azan maghrib sampai awal azan subuh 11 jam, maka 11 jam dibagi 2 menjadi 5 jam 30 menit. Lebih dari 5 jam 30 menit, maka itu melakukan ibadah dengan mu'dhamul lail, baik membaca Al-Qur'an, baik membaca zikir, baik salat qiyamul lail dan lain sebagainya. Maka usahakan besok malam nisfu Sya'ban kita tutup televisi, kita fokus untuk berzikir, membaca istighfar, membaca la ilaha illallah atau salat malam sejak dari malam setelah maghrib. Setelah maghrib kita sampai setelah isya, kita itu sudah 1 jam lebih itu sudah berada dalam posisi beribadah kepada Allah. Tinggal lanjutkan sampai 5 jam setengah, kalau itu 11 jam, maka itu mu'dhamul lail. Walaupun kata Imam Ghazali waqilah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya tetap dikatakan ahya lailatan nisfi min Sya'ban atau lailatul id ini jika dia melakukan solat isya dan solat subuh berjamaah pada sama persis dengan ketika malam Lailatul Qadar. Orang yang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia melakukan ibadah solat isya dan solat subuh berjamaah, maka menurut pendapat ini pasti akan mendapatkan pelipat gandaan pahala Lailatul Nisfi min pelipat gandaan pahala malam Lailatul Qadar. Jadi ini sangat penting saya kira untuk kita masukkan, kita berusaha untuk melakukan ibadah, terutama doa. Dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, balaghani anna ad-du'a mustajabun fi khamsi layal. Telah sampai satu riwayat kepadaku bahwa doa itu akan diterima oleh Allah dalam 5 malam. Yang pertama adalah malam yang pertama dari bulan Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga 2 malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian malam Jumat. Bahkan banyak hadis-hadis yang menjelaskan pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menjemput orang-orang yang berdoa. Bahkan dipanggil, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Adakah sekarang yang ingin memohon maaf kepadaku, aku akan berikan mohon maafnya.
Adakah yang mempunyai hajah, akan aku berikan hajahnya. Perbanyak doa pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada satu permasalahan yang beliau angkat, yaitu mabhathun fi qawlihi ta'ala fiha yufraku kullu amrin hakim. Dalam surah Ad-Dukhan itu ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran itu saya turunkan dalam malam yang barakah. Kemudian ayat selanjutnya beliau berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Secara zahir lafal, pada malam Lailatul Qadar itulah yufraku kullu amrin hakim. Apa yufraku kullu amrin hakim? Setiap perjalanan 1 tahun yang akan kita hadapi ada ketentuan dari malaikat. Fulan bin fulan akan selamat dalam tabrakan. Fulan bin fulan akan mendapatkan rezeki sekian. Fulan bin fulan syaqiyun am sa'id dan lain sebagainya dicatat dalam catatan buku para malaikat. Maka biasanya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicatatkan amal yang terbaik, rezeki yang banyak barokah, umur yang barokah diisi dengan ibadah dan taat-taat dan lain sebagainya. Maka itu bagian dari apa yang beliau jelaskan. Akan tetapi kata Imam Ibnu Katsir, orang yang berpendapat bahwa fiha yufraku kullu amrin hakim itu bukan malam Lailatul Qadar, tapi malam nisfu Sya'ban faqad ab'adah, itu pendapat yang sangat jauh, tidak selaras dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Baiklah, ada pendapat ulama yang begitu, tapi kemudian ada satu riwayat yang menurut sebagian ulama itu riwayat sahih dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, bahwa ternyata orang di malam nisfu Sya'ban itu memang betul-betul dicatat kembali fiha yufraku kullu amrin hakim. Maka ada satu keterangan daripada ulama, ada riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya sejak malam nisfu Sya'ban dan penentuan terakhir itu pada malam Lailatul Qadar, di sanalah dalam perjalanan 1 tahun kita itu akan dicatat oleh malaikat syaqiyun am sa'id. Dia akan menjadi orang yang bahagia atau yang celaka, dia mempunyai rezeki berapa dan lain sebagainya. Maka kita dianjurkan untuk memohon doa pada waktu itu, karena siapa tahu ini adalah pendapat ulama yang ini yang benar, kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang jelas pada malam nisfu Sya'ban memang memberikan beberapa keistimewaan. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang ardul a'mal 'ala Allah fi lailatin nisfi min Sya'ban. Bagaimana amal perbuatan manusia itu dilaporkan kepada Allah, disetorkan kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Sebetulnya dalam kitab Abu Ya'sin Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu sudah dijelaskan, bahwa beliau menjelaskan amal itu dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Namun malaikat itu berbeda-beda. Ada para malaikat yang melaporkan kepada Allah setiap amal yang dilakukan di waktu itu juga, mubasyaratan. Ini sekarang kita berkumpul dalam rangka untuk mengaji, kemudian amal ini akan dilaporkan oleh malaikat yang khusus. Ada malaikat yang melaporkan pada ujung siang dan ujung malam. Ada malaikat yang melaporkan khusus pada waktu zuhur. Ada malaikat yang melaporkan dalam 1 minggu 2 kali, yaitu hari Senin dan Kamis. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan, "Kenapa engkau berpuasa hari Kamis wahai Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa." Dan juga termasuk di sini. Maka dalam istilah yang sangat masyhur di Madura dikatakan buku besar, buku raja. Ini bulan setahun sekali pakai kocak buku besar. Dan apapun itu kita dianjurkan untuk mengawali atau mengakhiri perjalanan laporan ini dengan ibadah, baik itu puasa, zikir dan sebagainya. Maka ajakannya begini, mulai sejak besok Kamis kita perbanyak zikir, tinggalkan televisi dulu, khususnya malam nisfu Sya'ban, datangi orang-orang yang pernah kita sakiti, datangi orang tua untuk mohon maaf kepada mereka, mengharapkan ridho, mengharapkan doa. Yang jauh bisa nelpon, mohon maaf dan lain sebagainya. Kita ingin menyambut nafahat, kita ingin menyambut pemberian hadiah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan melalui baginda Rasul, di mana Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyuha. Tidaklah mungkin Nabi itu berkata atas dasar hawa nafsu. Apa yang beliau katakan adalah bagian daripada wahyu yang Allah ilhamkan atau sampaikan kepada beliau. Maka di sini adalah malam nisfu Sya'ban secara utuh, gambaran kitab Lailatul Nisfi min Sya'ban karangan Dr. Abdul Ilah Ibnu Husain Al-Arfaj kita masukkan, dan mudah-mudahan ini menjadi pengantar yang baik